Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah Etika Profesi dan Profesional Kerja. Di pertemuan kelima ini akan membahas mengenai eksistensi profesi dipandang dari segi etika umum dan etika khusus. Tujuan instruksional umum dari pertemuan ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami ruang lingkup kajian etika, baik secara umum maupun khusus, kaitannya terhadap profesi yang dijalani. Adapun untuk pokok bahasannya terdiri dari pengertian etika umum dan etika khusus, pengertian etika profesi, ciri-ciri profesi, prinsip-prinsip etika profesi, peranan etika dalam profesi, pandangan etika bisnis secara ideal, dan pandangan etika bisnis secara praktik realistis. Kita bahas untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang menekankan pada norma dan nilai, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis. Etika umum sebagai ilmu filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoritis. Kendati istilah ini sesungguhnya tidak tepat karena bagaimanapun juga etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak hanya semata-mata bersifat teoritis. Sedangkan untuk etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam kehidupan yang khusus. Dalam hal ini, norma dan prinsip moral dibahas dalam konteks kekhususan bidang kehidupan manusia yang khusus tertentu. Dengan kata lain, etika sebagai refleksi kritis nasional membahas dan merefleksikan kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada norma dan nilai moral yang ada di satu pihak dan di situasi khusus dari bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan setiap orang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Bahasan yang kedua mengenai pengertian etika profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut dinamakan profesional. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Etika profesi adalah norma yang memberi arah dan petunjuk untuk membentuk kepribadian seseorang sesuai dengan bidang profesinya. Atau dengan kata lain, etika profesi menjiwai seseorang dalam menjalankan tugasnya sehingga menyelesaikannya dengan seksama untuk memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Ciri-ciri dari profesi atau orang yang profesional adalah memiliki keahlian dan keterampilan khusus, memiliki komitmen moral yang tinggi, hidup dari profesinya, melakukan pengabdian pada masyarakat, kemudian profesinya dilakukan secara legal, dan biasanya menjadi bagian dari komunitas kaum profesional. Untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi terdiri dari tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan integritas moral. Beralih ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai peranan etika dalam profesi. Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang atau segolongan orang saja, tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, atau biasanya disebut dengan kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya.
Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, yang biasanya tertuang dalam kode etik profesi tersebut, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum, dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter. Salah satu contohnya dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin bisa menjamahnya. Pandangan etika bisnis secara ideal. Menurut pandangan ini, bisnis tidak lain adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut memproduksi, menjual, serta membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan bisnis. Tanpa keuntungan, bisnis tidak akan bisa bertahan. Namun, keuntungan hanya dilihat sebagai konsekuensi logis dari kegiatan bisnis, yaitu bahwa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Masyarakat akan merasa terikat membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang memenuhi kebutuhan mereka dengan mutu dan harga yang baik. Terakhir, bahasannya yaitu mengenai pandangan etika bisnis secara praktik realistis. Pandangan ini mengatakan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dalam bisnis tidak mempunyai keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan. Kegiatan bisnis adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegiatan sosial. Karena itu, maka keuntungan itu sah untuk menunjang kegiatan bisnis. Tanpa keuntungan, bisnis tidak akan bisa berjalan. Menurut Milton Friedman, keuntunganlah yang menjadi satu-satunya motivasi dasar orang melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, maka mencari keuntungan bukanlah hal yang jelek. Karena semua orang yang memasuki bisnis selalu dimotivasi oleh adanya keuntungan. Artinya, apabila semua orang masuk dalam dunia bisnis dengan satu motivasi dasar, yaitu mencari keuntungan, maka sah dan etis jika banyak orang lain pun mencari keuntungan dalam bisnis.